Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video lagi ya. Dan di kesempatan video kali ini aku akan membagikan video pengaturan keuangan rumah tangga. Dan teman-teman, khusus di video kali ini aku akan melakukan budgeting dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000 per bulan. Nah, aku itu mendapatkan pertanyaan melalui DM Instagram, dan untuk pertanyaan kali ini berasal dari Bunda Fani dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan mempunyai 1 orang anak balita ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selengkapnya teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga, bisa langsung saja DM di Instagram aku. Untuk linknya aku sematkan di description box ya. Atau teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Dan di sini aku mulai dengan menuliskan penghasilan per bulan dari suami Bunda Fani, yaitu sebesar Rp1.500.000. Nah, kira-kira penghasilan ini bisa mencukupi kebutuhan atau tidak? Nanti di sini aku buat rinciannya ya. Dan di sini itu selain untuk kebutuhan juga ada cicilan dan ikut arisan ya teman-teman. Terus di sini keinginan dari Bunda Fani dari penghasilan yang diterima suaminya, pengen bisa nabung tiap bulan dan juga pengen bisa ngasih kepada orang tua ya teman-teman. Nah, di sini untuk gaji 1.500.000 di tahun 2024 ini yang apa-apa itu serba mahal. Kalau buat teman-teman yang kondisinya itu masih single, pasti masih oke-oke aja ya. Cuma di sini buat yang sudah berkeluarga, apalagi di sini sudah punya anak ya teman-teman, otomatis di sini bebannya juga semakin bertambah ya. Dan di sini tuh anaknya masih balita, jadi masih butuh susu formula, juga masih butuh pampers, serta untuk kebutuhan anak lainnya ya teman-teman. Jadi untuk mengatur pendapatan ini pasti lumayan sulit ya. Dan di sini teman-teman aku sudah menuliskan rincian untuk kewajiban per bulannya. Yang pertama di sini untuk membayar listrik per bulannya sebesar Rp100.000. Kemudian untuk membayar cicilan 200.000, dan di sini Bunda Fani juga ikut arisan per bulannya Rp100.000. Kemudian untuk kewajiban aku total terlebih dahulu menghabiskan anggaran sebesar Rp400.000 ya teman-teman. Dari gaji 1.500.000 per bulan dikurangi untuk membayar kewajiban sebesar Rp400.000, masih ada sisa gaji Rp1.100.000 ya. Kemudian di sini aku lanjut untuk membuat rincian kebutuhan pokok per bulan. Yang pertama aku anggarkan untuk membeli beras. 1 bulan di sini aku anggarkan Rp150.000 ya. Kemudian untuk anggaran kedua yaitu untuk membeli gas. Biasanya 1 bulan itu habis sekitar 2 tabung ya teman-teman. Jadi di sini aku anggarkan Rp40.000. Kemudian di sini lanjut untuk anggaran berbelanja bulanan. Aku anggarkan Rp200.000 1 bulan. Mengingat di sini untuk anggarannya itu harus dibagi-bagi ya teman-teman. Jadi di sini Bunda Fani harus pandai-pandai untuk mengelola keuangannya ya. Supaya di sini keuangannya ini bisa kita pergunakan dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Lanjut di sini untuk biaya makan.
aku anggarkan 1 bulan itu Rp500.000, atau kalau kita buat belanja mingguan, 1 minggunya itu dianggarkan sebesar Rp125.000. Nah, di sini Bunda Fani juga harus bisa mengelola belanja mingguan biar cukup teman-teman. Jadi untuk protein itu bisa beli seperti telur ya, ataupun ikan ya teman-teman. Dan untuk proteinnya itu nggak usah setiap hari, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya teman-teman. Bukan gimana-gimana ya, di sini itu biar anggaran itu bisa cukup ya. Jadi pinter-pinternya kita buat mengakali anggaran ini supaya bisa untuk berbelanja mingguan kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk kebutuhan pokok itu aku total menghabiskan anggaran sebesar Rp890.000, yang artinya dari sisa gaji sebesar Rp1.100.000 tadi masih ada sisa sebesar Rp210.000 ya teman-teman. Nah, uangnya di sini aku gunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama untuk membeli susu formula, di sini aku anggarkan Rp100.000. Kemudian untuk membeli pampers Rp80.000 dan sisanya Rp30.000 ini bisa dianggarkan sebagai dana darurat ya. Meskipun untuk anggaran di atas itu belum tercukupi semuanya, tapi untuk dana darurat ini sangatlah penting ya teman-teman. Apalagi kalau di sini tuh punya anak balita ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu apabila sakit, dana darurat ini bisa digunakan untuk berobat ya. Nah, di sini teman-teman saran dari aku untuk Bunda Fani, jadi perlu adanya penghasilan tambahan agar kebutuhan di sini tuh bisa tercukupi ya teman-teman. Karena di sini tadi ada cicilan dan ikut arisan, jadinya untuk pengeluaran itu bertambah gitu ya anggarannya. Nah, teman-teman yang belum dianggarkan di sini seperti kuota, kemudian juga bensin dan juga pegangan suami, terus masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengelola keuangan rumah tangga, kita harus selalu terbuka dengan pasangan ya, supaya kalau terjadi kendala kita bisa mencari solusi itu sedini mungkin ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk Bunda Fani dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Sebelum berpisah, di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.